meresmikan sebanyak 31 rumah restoratif justice di seluruh Indonesia. 3 diantaranya ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Salah satunya adalah yang terletak di kota Surakarta. Maksud dibentuknya rumah restoratif justice ini adalah merupakan sarana bagi masyarakat ya, untuk melakukan upaya perdamaian terhadap problematika sosial yang berdampak hukum bagi masyarakat. Peristiwa sosial yang berdampak hukum itu kemudian bisa dimusyawarahkan, melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dengan tujuan agar kondisi yang tidak seimbang karena adanya perbuatan melawan hukum itu bisa pulih. Manfaatnya adalah stigma pelaku yang diselesaikan secara restoratif justice itu tidak menjadi stigma pelaku kejahatan karena diselesaikan. Tetapi ada beberapa syarat-syarat, tidak seluruhnya semua persoalan hukum itu bisa diselesaikan. Ada pelakunya pertama kali ya, kalau pelakunya sudah berulang kali itu tidak masuk dalam kualifikasi yang bisa diselesaikan secara restoratif. Kemudian tentu saja ancaman pidananya bukan perbuatan yang ancaman hukumannya berat gitu ya. Ya, intinya adalah problematika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mempunyai dampak hukum, dan apabila itu disetujui para pihak, keseimbangan kehidupan masyarakat sudah pulih dengan adanya perdamaian, kemudian masyarakat juga menerima, maka itulah yang bisa diselesaikan di rumah restoratif justice yang di Kota Solo disebut atau diberi nama Omah Kampung Perdamaian. Nah, ini Omah Kampung Perdamaian tentu kita menyelaraskan dengan kearifan lokal. Di tempat lain dengan berbagai macam istilah, intinya adalah tempat untuk melakukan permusyawaratan, menyeimbangkan kondisi yang ada rusak karena ada tindakan melanggar hukum. Pak, mungkin bisa beri contoh sedikit kasus di masyarakat seperti apa, Bapak? Ini kebetulan untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya, sejak mulai diberlakukannya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, kita sudah menyelesaikan sebanyak 42 perkara. Nah, salah satunya ada di wilayah Kejaksaan Negeri Surakarta. Akan diselesaikan dan pada prosesnya sudah dilakukan perdamaian, terjadi kesepakatan, disetujui oleh warga masyarakat dan aparat pemerintah desa. Sekarang tahapannya adalah kita mengusulkan ke Kejaksaan Agung untuk disetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan. Tadi Pak Kejari sudah melakukan pemaparan di depan Pak Jaksa Agung. Kita berharap bahwa itu bisa diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Walaupun perkaranya tadi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan sudah di P21 oleh Pak Kejari. Nah, selain itu penyelesaian di Omah Kampung Perdamaian juga bisa dilakukan terhadap konflik yang timbul sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah, ini yang sudah ditangani aparat penegak hukum sudah P21, tapi setelah dilihat perbuatan dan dampak dan kemudian reaksi masyarakat di sekitarnya, ternyata itu bisa dikelola menjadi penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Itu nanti di Jawa Tengah sendiri targetnya berapa nanti? Kita sih tidak mentarget jumlah ya, tapi menyelesaikan apabila itu memenuhi kualifikasi bisa diselesaikan secara restoratif. Dan kebetulan sampai hari ini sudah 42 secara keseluruhan mulai tahun 2020 ya. Nah, khusus 2022 ini telah diselesaikan di wilayah hukum Kejati Jawa Tengah oleh beberapa Kejari 14, sekarang 8 kita usulkan. Jadi kalau ini bisa disetujui berarti ada 22 pada bulan Maret ini. Bahwa wakil wali kota di Maturun, Pak Sugeng Ngejang, dan tentunya kami terima kasih telah diberi fasilitas gedungnya, dan ini adalah sangat berarti. Dan nanti mohon disampaikan juga kepada
Pak Wali Kota, kami atas nama pimpinan Kejaksaan mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan dalam pembentukan rumah restoratif justice, dan tentunya kita buat bukan untuk kejaksaan tetapi untuk bagaimana masyarakat bisa menggunakannya. Bapak-bapak Jaksa Agung Muda yang kami hormati pula, Pak Kajati Jawa Tengah, Pak Gubernur di seluruh Indonesia yang hadir pada acara ini, Bapak-bapak Wali Kota dan Bupati serta unsur Forkopimda yang hadir dalam acara ini. Kami Kajari Surakarta akan melakukan paparan sedikit Bapak sehubungan dengan usulan kami tentang usul penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice terhadap tersangka berinisial Novian Putranto bin Edi Kusnanto dengan alamat Klolo, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Adapun profil dari tersangka ini adalah pegawai swasta, sudah berkeluarga, beranak satu, Bapak. Dalam kategori tidak mampu, si tersangka ini tidak tamat SMP sekolahannya. Adapun yang terjadi kami sampaikan bahwa tersangka ini melakukan pencurian burung Bapak di Kelurahan Banjarsari. Pada waktu itu tersangka sedang jalan-jalan melaksanakan ini pekerjaannya juga, mengantar ini paket kurir ini secepat pada waktu itu, terus melihat burung di suatu tempat, pada akhirnya tergiur untuk mengambilnya. Tapi ketika burung sudah diturunkan dan dibawa oleh tersangka, sempat ketahuan yang punya, akhirnya yang punya teriak Pak, yang punya teriak, habis itu dibawa lari, terus untuk selanjutnya ketemu di jalan terhadap saksi Saudara Ahmad ketika ditegur yang bersangkutan melakukan pemukulan terhadap saksi Ahmad. Pada waktu itu mengelak bahwa tuduhan melakukan pengambilan burung yaitu pencurian tidak diakuinya pada waktu itu. Untuk selanjutnya oleh warga tersangka Novian ditangkap dan diserahkan ke kepolisian. Sehingga dengan pada akhirnya waktu bergulir, peran dari RT RW itu untuk ini mengadakan perdamaian, sehingga antara pelaku dan korban memperoleh kesepakatan untuk damai, karena si tersangka ini juga tetangga Pak, tetangga satu kelurahan, sehingga di sini dilakukan perdamaian dan memperoleh kesepakatan terhadap antara kedua belah pihak. Pimpinan institusi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan ini, yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam menjalankan kegiatan ini. Dan sekaligus saya menyambut baik selenggarakannya acara ini, karena kegiatan ini merupakan sebuah manifestasi bukti keseriusan kita di dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia, yaitu berkaitan dengan implementasi restoratif justice sebagaimana yang diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024, di mana arah kebijakan dan keterlibatan berdasarkan hukum nasional ditujukan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, di mana hal yang menjadi perbedaan di dalam penyelesaian perkara ini adalah adanya pemulihan keadaan kembali kepada keadaan semula. Karena konsekuensi logis atas azas ultimum remedium
yaitu pidana merupakan jalan terakhir selain sebagai penjawatan atas asas popularitas serta ajas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya. Sudah